Pernah kepikiran nggak, kira-kira satu kejadian apa yang kalau terjadi besok pagi bisa langsung bikin ekonomi seluruh dunia anjlok? Ini bukan soal pandemi baru atau krisis perbankan lagi loh. Jawabannya ternyata jauh lebih simpel, dan justru itu yang bikin ngeri, cuma karena satu jalur perairan ditutup. Sebuah selat yang sempit banget. Tapi selat mana sih yang punya kekuatan sedahsyat ini? Oke, kali ini kita bakal ngulik sebuah titik kecil di peta dunia yang ternyata ya bisa dibilang megang kendali ekonomi global. Kita akan bahas Selat Hormuz. Kita bakal bedah kenapa jalur kecil ini bisa jadi arteri utama buat energi dunia. Dan gimana caranya setiap masalah kecil di sana bisa langsung terasa banget dampaknya ke kantong kita semua. Oke, pertama-tama kita lihat dulu petanya ya. Selat Hormuz ini posisinya kejepit di antara Iran di bagian utara sama Oman dan Uni Emirat Arab di selatan. Ini satu-satunya pintu keluar dari Teluk Persia yang kaya minyak ke lautan lepas. Posisinya wah, strategis banget. Nah, yang bikin situasi ini jadi lebih tegang lagi adalah betapa sempitnya selat ini. Jalur pelayarannya di titik paling sempit, lebarnya cuma 3 km untuk tiap arah. Coba dia bayangin, kapal-kapal tanker raksasa harus lewat di koridor sesempit itu. Ini benar-benar jadi bottleneck alami yang bikin semuanya jadi rentan. Sekarang kita coba ngomongin skalanya. Lihat deh angka ini, 21 juta. Segitu banyak jumlah barel minyak yang lewat selat ini. Bukan per tahun, bukan per bulan, tapi setiap harinya. Biar lebih kebayang lagi, 21 juta barel per hari itu sama dengan 21% atau lebih dari 1/5 dari total konsumsi minyak seluruh dunia setiap hari. Jadi bisa dibilang nasib energi global itu ya bergantung sama lancar atau enggaknya arus di titik kecil ini. Perbandingan ini nunjukin segalanya. Coba aja lihat Selat Malaka atau terusan Suez yang kita tahu penting banget kan? Tapi volume di Hormuz jauh di atas mereka semua. Jadi, nggak salah lagi, ini adalah arteri minyak paling krusial di planet ini. Tapi, tahu nggak, perebutan buat mengendalikan jalur ini tuh bukan cerita baru. Yuk, kita coba flashback sedikit buat lihat gimana selat ini udah jadi rebutan kekuatan besar dari abad ke abad. Sejarahnya panjang dan isinya ya perebutan kekuasaan. Mulai dari zaman kerajaan Hormuz yang super makmur di abad ke-11, terus direbut sama Portugis, sampai akhirnya diambil alih aliansi Inggris-Persia. Tapi momen yang benar-benar ngubah permainan adalah ditemukannya minyak di awal abad ke-20. Sejak saat itu, nilai strategisnya jadi nggak ternilai. Nah, sejarah panjang perebutan kekuasaan inilah yang membawa kita ke era modern, di mana panggung utama konflik di selat ini sekarang didominasi sama ketegangan yang nggak ada habisnya antara Amerika Serikat dan Iran. Dan yang perlu kita ingat, ketegangan ini tuh bukan cuma perang urat syaraf antar negara. Konsekuensinya sangat nyata dan seringkali tragis. Mari kita lihat salah satu contoh yang paling menyayat hati. Ini terjadi tanggal 3 Juli 1988. Sebuah pesawat sipil Iran Air yang lagi terbang rutin ke Dubai salah diidentifikasi sebagai jet tempur F-14 oleh kapal perang Amerika USS Vincennes. Akibatnya, fatal banget. Pesawat itu ditembak jatuh. Semua 290 penumpang dan awaknya, termasuk 66 anak-anak, tewas. Ini jadi pengingat yang brutal, betapa tipisnya batas antara ketegangan politik dan tragedi kemanusiaan di perairan ini. Tapi, tragedi Iran R655 itu bukan insiden yang berdiri sendiri. Ini bagian dari pola ketegangan yang naik turun. Mulai dari hubungan yang putus total setelah revolusi Iran, sempat ada harapan damai pas kesepakatan nuklir ditandatangani, situasinya panas lagi waktu AS menarik diri. Jadi kayak siklus yang terus berulang. Oke, dengan semua resiko ini, pertanyaannya sekarang, siapa sih yang bakal paling kena getahnya kalau Selat Hormuz sampai ditutup? Mari kita lihat negara mana aja yang ekonominya paling bergantung sama jalur ini. Jawabannya jelas banget kalau kita lihat datanya. Raksasa-raksasa industri di Asia. Ada Tiongkok, India, Jepang, dan Korea Selatan. Roda ekonomi mereka itu berputar karena pasokan energi yang stabil dari Teluk Persia. Artinya, gangguan sekecil apapun di Hormuz itu bisa jadi ancaman besar buat keamanan energi mereka. Mungkin ada yang mikir, kenapa nggak dialihkan aja lewat pipa di darat? Nah, data ini ngejawab semuanya. Kalau semua kapasitas pipa alternatif yang ada digabungin, itu cuma bisa nampung sekitar 1/3 dari volume yang lewat Hormuz setiap hari.
Intinya, nggak ada plan B yang benar-benar bisa diandalkan. Dan inilah skenario terburuknya. Kalau selat ini beneran ditutup, dampaknya itu kayak gempa bumi buat ekonomi global. Para analis memprediksi harga minyak bisa melonjak gila-gilaan, lewat $150 per barel. Ini bakal memicu inflasi di seluruh dunia, yang artinya harga bensin, ongkos kirim paket, bahkan harga bahan pokok di pasar, semuanya bakal ikutan naik drastis. Pada akhirnya, Selat Hormuz ini emang sebuah paradoks yang luar biasa. Sebuah jalur air yang sempit, tapi punya kekuatan untuk mengguncang seluruh dunia. Ini adalah warisan dari era di mana minyak menjadi raja. Pertanyaan besarnya sekarang, seiring dunia mulai beralih ke energi terbarukan, apakah cengkraman Hormuz ini bakal melemah? Atau jangan-jangan sejarah konflik yang panjang ini bakal memastikan selat ini tetap jadi titik nyala paling berbahaya di planet kita?